Basudewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini. Nama perjalanan ini adalah Mahabharata. Siapakah sebenarnya yang menjadi penyebab perang Bharatayuddha yang penuh dengan kekejaman itu? Duryodhana, Pandawa, Shakuni, atau Resi Abhyasa, atau justru Bhisma? Siapa kau? Kenapa Gangga menjawab doamu? Aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan membuat Dewa Brata mampu menjadi pewaris. Andai kata Bhisma naik tahta atau Abhyasa mau terus naik tahta, mestinya tidak akan ada perang antara Pandawa dan Kurawa. Bagi pecinta kisah Mahabharata, tidak akan asing dengan nama Dewa Bharata. Anak dari Raja Sentanu dengan Dewi Gangga ini sangat berpengaruh dalam alur cerita Mahabharata. Sumpah epiknya membuat dia lebih dikenal dengan nama Bhisma. Dewa Bharata bersumpah untuk tetap melajang seumur hidupnya demi baktinya pada ayahnya dan kecintaannya pada Hastinapura. Demi menjaga kedamaian dan kejayaan Hastinapura, dia berjanji akan menjadi pelayan setia di Hastina serta tidak akan pernah naik tahta. Justru sebaliknya, sumpah inilah yang akan melahirkan banyak konflik di keluarga kerajaan Hastinapura. Bukannya menjaga perdamaian di Hastina, sumpah Bhisma ini justru melahirkan perang Bharatayuddha di tanah Kurusetra yang melibatkan seluruh kerajaan di tanah Bharatawarsha. Jika saja Bhisma tidak pernah bersumpah seperti itu, atau paling tidak dia mau melanggar sumpahnya, apa yang akan terjadi? Tetapi mari kita kembali ke kisah awal lebih dulu. Bagaimana sumpah Dewa Bharata ini dimulai. Pergilah. Sekarang kau harus pergi bersama ayahmu. Tujuan dari hidupmu adalah mengabdi padanya. 25 tahun lalu, Gangga telah menikah denganku dalam bentuk seorang wanita. Setelah putraku Dewa Brata lahir, dia telah membawanya pergi. Hari ini dia akan dianugerahkan sebagai pangeran mahkota. Setelah mendengar cerita dari Satyawati, terungkap bahwa Dewa Bharata lah yang menjadi sebab keresahan dalam hati orang tuanya. Dewa Bharata bersumpah atas nama ibunya Dewi Gangga, berjanji untuk tetap melajang demi menjaga keturunan Satyawati. Akan tetapi Raja Santanu hanya bisa mendapat satu dari dua kebahagiaan. Entah tinggal dengan putranya di istana, atau dia akan tinggal dengan istrinya di rumahnya yang sederhana ini. Sedang kedua kebahagiaan itu tidak mungkin dia miliki sekaligus. Ayahku akan memiliki kedua kebahagiaan itu. Sekaligus keduanya. Aku putra dari Gangga bersumpah atas kesucian dari ibuku. Aku bersumpah aku tidak akan menghabiskan hidupku sebagai Raja Hastinapura. Ia juga bersumpah sebagai pelayan Hastinapura, bukan sebagai raja. Saat Raja Santanu tiba ketika Dewa Bharata sedang mengucapkan sumpahnya, dan sang raja ingin tahu alasannya. Dia lalu mendekati anaknya. Dewa Bharata menjelaskan tekadnya untuk menjaga kelestarian Hastinapura. Bhisma berjanji akan menjaga kerajaan dengan sepenuh hati. Ajukan sebuah permintaan untukku. Sampai tahta dari Hastinapura dimiliki hanya oleh orang yang tepat. Aku tidak boleh mati. Kita beralih sejenak ke kerajaan Pancala. Di Pancala, adik Bhisma yaitu Wicitrawirya ditangkap oleh Raja Pancala karena melakukan pelanggaran perbatasan. Wicitrawirya meski ditangkap, dia yakin bahwa Bhisma akan datang menyelamatkannya. Saat Wicitrawirya dihukum,
Bisma muncul membebaskan pangeran dengan panahnya. Bisma menyatakan tujuannya hanya menyelamatkan sang pangeran dan menantang Pancala. Jangan membuat kesalahan yang jelas terhadap Bisma atau Pancala akan terbakar seperti Lanka. Kalau punya kekuatan, hentikan aku. Serang dia! Pertempuran ringan antara Hastinapura dan Pancala dimulai, dipimpin oleh Bisma sendiri. Hastinapura dengan mudah menaklukkan Pancala. Raja Pancala sambil menyumpahi Bisma meramalkan kelahiran anak di Pancala sebagai penyebab kematian Bisma. Bisma diam dan meninggalkan Pancala. Bisma, kau harus bayar harga untuk penghinaan ini. Seseorang akan lahir di sini, di atas tanah Pancala. Dia nanti akan menjadi penyebab kematianmu. Sementara di hutan perbatasan, Putri Amba nekat membuka jalan untuk bertemu Pangeran Salwa. Aku yakin Tuan Putri Kasih sedang dalam perjalanan. Kalau ada yang menghalangi perjalanan kita, akan kubuat seluruh dunia terbakar. Di Hastinapura, Bisma mencoba melatih Wicitrawirya dalam seni perang. Tetapi pangeran sama sekali tidak mampu melakukan itu. Ratu Satyawati membela putranya, membuat Bisma kecewa dan akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Kalian semua memang kesatria yang hebat. Tapi kalau kau mengangkat senjata terhadap Hastinapura, maka aku akan menghentikanmu melakukannya. Dan sampai yang kuasa sendiri yang akan membantu. Aku sudah bersumpah untuk melajang seumur Di sini untuk menghancurkan sumpah itu, Bisma. Begawan Parashurama. Tapi ternyata matamu telah buta dengan tugasmu dengan mengabaikan penderitaanku. Jika saja Bisma tidak bersumpah untuk tetap melajang, tentu saja kemungkinan pertama adalah dia akan menikahi Dewi Amba. Karena berdasarkan cerita dari banyak sumber, sebenarnya Bisma dan Dewi Amba mereka saling mencintai. Bukan keinginanku untuk mengacuhkan seorang wanita atau untuk ambil bagian dalam perang. Dan ini juga bukan keputusanku sendiri. Dewa adalah saksiku, Dewi Amba. Tidak pernah aku terlibat dalam pengkhianatan apapun dalam hidup, baik untuk kekuatan ataupun kekuasaan, baik untuk kasih sayang maupun untuk hidupku sendiri. Jika Dewi Amba dan Bisma menikah, itu akan merubah banyak aspek dalam Mahabharata. Dewi Amba memiliki peran penting dalam konflik antara Bisma dan Parasurama. Pernikahan mereka dapat menciptakan dinamika yang berbeda dalam Mahabharata. Di antaranya, hubungan Bisma dan Parasurama. Amba memiliki konflik dengan Bisma dan mencari bantuan untuk membalas dendamnya atas perlakuan yang ia alami. Pernikahan mereka dapat mempengaruhi hubungan Bisma dengan Parasurama.